Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Firman dari manajemen NIM 34021 90153. Di sini saya ditugaskan untuk mendownload, mencari, mengunduh artikel tentang SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan SIA, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, dan sudah saya download, sudah saya kumpulkan di sini. Dan yang ini untuk Sistem Informasi Akuntansi. Dan tadi saya sudah basa-basi sedikit untuk sistem akuntansi, yaitu sebuah sistem yang bertugas menangani formulir laporan dan catatan, serta menyusun, menganalisis, mengklasifikasikan, untuk kemudian mengolahnya menjadi informasi. Dan itu sedikit penjelasan tentang sistem informasi akuntansi. Dan untuk yang kedua ada sistem informasi manajemen. Sama juga saya ini sudah diunduh artikelnya. Di sini saya menjelaskan lagi sedikit tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kerap disingkat SIM, yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. SIM tersendiri yaitu sistem perencanaan, bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Dan itu sedikit penjelasan dari saya tentang sistem informasi manajemen. Dan untuk tugas kedua yaitu menjelaskan tentang saham. Di sini saya sudah tadi materi tentang sahamnya, tinggal saya jelaskan sedikit dari saya, dan saya memperjelas saja karena materinya sudah saya kumpulkan di Word ini. Oke, yang pertama ada pengertian saham. Pengertiannya yaitu saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Lalu ada yang kedua segmen saham. Dalam saham ada mekanisme perdagangan saham. Lalu ada pelaksanaan perdagangannya, di sini sudah tertera. Yang ketiga ada laporan keuangan 10 tahun terakhir, dan yang keempat ada yang mempengaruhi naik turunnya saham. Di sini ada contoh ketika inflasi terus naik, harga saham akan bergerak. Selanjutnya berpengaruh pada indeks harga saham gabungan atau sering disingkat juga IHSG. Berikut ada salah satu faktor yang mempengaruhi naik turun saham. Ada aksi korporasi perusahaan, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang, dan ada kebijakan pemerintah, ada fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, ada kondisi fundamental ekonomi makro, lalu ada juga rumor dan sentimen pasar, ada faktor manipulasi pasar, ada faktor kepanikan, dan itu yang terakhir. Ada faktor kepanikan. Ada juga jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Ada juga nomor 6 istilah dalam saham. Di sini ada beberapa dari istilah dalam saham. Yang pertama ada analis saham, yang kedua ada ARA dan ARB. Di sini ARA itu kepanjangannya auto reject atas, sedangkan ARB kepanjangannya auto reject bawah. Yang ketiga ada bullish dan bearish. Yang keempat ada blue chip. Yang kelima ada bid atau ask. Yang keenam ada cut loss. Yang ketujuh ada corporate action. Yang kedelapan ada capital gain atau juga capital cost. Yang kesembilan ada dividen. Yang ke-10 ada emiten. Yang ke-11 ada HK atau HOKI.
Yang ke-12 ada take profit. Di sini ada nomor 7 yaitu nabung di bank versus nabung di saham. Berikut ada perbandingan nabung bank dan nabung saham. Yang pertama ada menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Dan yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil dibanding saham. Yang ketiga ada menabung di bank resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya agak besar. Yang keempat ada menabung di bank. Menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita jadi investornya. Dan yang kelima ada menabung di bank, uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak. Lalu yang keenam ada menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Gitu. Mungkin sekian untuk materi saham. Kita lanjut untuk tugas yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu tugas yang ketiga, menginstal aplikasi Stockbit dan RTI. Bagi yang belum menginstal, bisa diinstal dulu, bisa dicari dulu di Play Store atau di App Store. Kita langsung cari saja di Play Store. Bagi yang belum menginstal, bisa mengikuti tata cara seperti ini. Yang pertama kita Stockbit, tinggal diketik saja. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, jadi tinggal dibuka saja. Bagi yang belum menginstal, di sini ada nanti tulisannya install, bukan buka. Karena ini saya sudah menginstal, jadi saya tulisannya buka. Oke, kita langsung buka saja. Nah, di sini saya sudah daftar, tapi kita coba buat akunnya lagi. Nah, kalau sudah punya akun, kita tinggal login saja. Tapi kita coba daftar akun baru saja, bagi yang belum tahu, agar bisa tahu. Untuk pendaftaran bisa menggunakan akun Google, akun Facebook, atau menggunakan akun email. Kita gunakan akun Google saja. Nah, pilih salah satu apabila mau didaftarkan, atau kalau belum ada akun emailnya bisa buat dulu ditambah akun lain. Karena saya sudah mempersiapkannya, tinggal diklik saja. Nah, untuk username bebas, mau nama atau jadi ini untuk membangun personal branding tentunya. Jadi sebisa mungkin buat semenarik mungkin. Oh iya, ini untuk username, jadi jangan sama dengan akun yang lain. Jadi sebisa mungkin harus beda. Kita kasih perbedaan, kasih angka saja. Nah, masukkan password minimal 6 karakter. Masukkan nomor HP yang belum terdaftar. Kita masukkan nomor HP yang baru, yang belum terdaftar di akun Stockbit-nya. Oke, di sini kita diminta untuk memverifikasi dulu ke nomor HP yang tadi dimasukkan. Nanti juga ada SMS. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja kodenya. Kalau ingin menggunakan sidik jari agar loginnya lebih aman dan juga cepat, bisa diaktifkan. Kalaupun tidak ingin memakai fitur ini, lewati saja. Nah, berikut ini adalah salah satu saham yang direkomendasikan dari aplikasi Stockbit. Kita pilih saja salah satu. Di sini ada
Bank BRI, kita klik saja. Nah, ini adalah salah satu tampilan utama dari aplikasi Stockbit. Lalu di sini kita bisa mencari apa namanya? Bisa mencari saham apa yang mau kita cari, seperti itu. Oke, untuk aplikasi yang kedua ada RTI. Untuk aplikasi yang kedua Untuk aplikasi yang kedua ada RTI Business. Bagi yang belum mendownload bisa sama seperti yang Stockbit tadi, bisa dicari dulu di Play Store atau di App Store. Oke, karena saya sudah menginstal, tinggal buka saja. Nah, ini tampilan halaman utamanya. Dan di sini saya sudah mendaftar, tapi kita buat akun baru saja. Klik register kalau mau mendaftar, klik login kalau sudah mempunyai akun. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan email, alamat email yang belum pernah dipakai di aplikasi RTI ini, dan juga nomor HP-nya. Kita masukkan alamat emailnya. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan password atau sandi dengan minimal 6 karakter, 1 kapital dan 1 number. Oke, kita masukkan. Jangan lupa huruf kapital dan juga numbernya. Oke, kita masukkan dulu nomornya. Oh iya, ini yang di checklist. Klik yes saja untuk verifikasi ke alamat email. Oke, karena tidak ada kesalahan untuk verifikasi alamat email, jadi tadi saya sudah perbaiki. Dan ini halaman utama dari aplikasi RTI Business. Kita bisa melihat grafik-grafiknya ini di sini, dan juga kita bisa melihat perkembangan dari pasar yang berada di RTI. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai aplikasi RTI Business dan Stockbit. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.